Membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana kafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat UMP, bertemu kembali kita di Al-Quran Braille Official. Dan kali ini kembali saya bertemu dengan bidan yang luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena di tengah-tengah kesibukannya, beliau tetap tidak lupa jati dirinya, nuraninya, yaitu sebagai relawan. Dan relawannya luar biasa. Dari sejak SMP, beliau sudah datang ke tempat tunanetra. Sekarang beliau sudah bekerja, bahkan sudah punya klinik, masih tetap datang ke sini untuk memberikan edukasi dan informasi kepada para ibu-ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman apa, Bu, bertemu terus sama ibu-ibu tunanetra teh? Pengalaman, kebanyakan mereka tuh nanya apa sih, Bu? ya berhubungan dengan kewanitaannya. Oh gitu. Iya. Memang selalu ada masalah ya, Bu, ya tuh? Banyak, Pak, banyak. Kalau dari segi kesehatan pasti banyak yang harus, bukan lebih ke masalahnya ya. Banyak yang harus mereka aware dan harus mereka ketahui. Gitu. Sedangkan dari yang sudah saya obrolkan gitu ya bersama, ternyata banyak yang masih belum mereka ketahui dan mereka tadi ya awarenessnya kurang lah dengan hal itu. Bukan, gitunya. Ya, nah makanya setelah dikasih tahu, oh gitu ya, baru tahu, oh gitu. Seru juga ya ramai. Bu, kan nih, saya ini kan memiliki anak gadis, Bu. Nah, anak gadis. Kira-kira nih, apa yang mesti saya lakukan sebagai orang tua untuk memberikan informasi kepada anak dalam menjaga kewanitaannya? Biasa persoalan apa sih yang sering timbul di anak gadis? Misalnya anak gadis usia ya 12 sampai ya anak gadis lah gitu. Udah mens. Ya, sudah akhir balik ya, berarti ya sudah mens. Kalau dari kasus yang banyak datang itu dan harus lebih diperhatikan itu pasti tadi lebih ke kebersihan dalam menangani daerah kewanitaannya gitu. Nah, itu yang sangat penting yang harus ditekankan pada anak-anak gadis ya. Apalagi anak yang masih memang tadi baru-baru ini nih mengalami siklus menstruasi, kemudian mengalami tadi ya ada yang namanya tadi ada keputihannya, ada apa. Nah, itu kan harus dibiasakan. Info yang seperti itu harus dibiasakan dan memang harus diketahui sangat sangat dalam gitu oleh anak gadis itu gitu. Kebersihannya ya. Betul, kebersihannya. Jadi kadang-kadang kan kadang-kadang saya bingung nih, punya anak nih perempuan. Kan kalau perempuan berbeda ya sama laki-laki, ada yang harus diperhatikan, apalagi kalau sudah anak-anak itu masuk ke masa-masa haid gitu. Betul. Terus gini tuh, kenapa sih kalau lagi haid gitu, anak saya tuh kayak bad mood gitu kan, nggak mau diganggu gitu, bahkan disuruh sarapan aja susah. Kenapa tuh? Ya itu kan sebenarnya normalnya ya, karena pada saat menstruasi moodnya kita juga akan berubah juga, Pak. Oh gitu. Iya, karena ada yang namanya perubahan hormon. Pada saat terjadi siklus menstruasi. Oh, jadi bad mood itu dipengaruhi juga oleh hormon. Oleh hormon, betul ya. Jadi hormon hormon yang bisa meningkatkan tadi moodnya kita gitu. Nah, dan kebanyakan pada saat siklus menstruasi itu moodnya akan lebih di bawah biasanya. Jadi stabilnya bukannya lebih bahagia tapi malah lebih sensitif gitu. Nah, itu yang menjadi faktor kenapa sih perempuan-perempuan yang lagi haid itu harus agak lumayan dikasih waktu sendiri gitu ya. Gitu. Senengnya tuh gitu sendiri gitu. Iya, betul. Gak mau diganggu. Nah, biasanya nih, ini juga nih. Biasanya kalau diganggu ketawa-ketawa kan kalau lagi dapat mah ya Pak gitu. Iya. Gitu. Normal ya. Jadi kalau lagi haid jangan banyak diganggu gitu ya. Betul. Dikasih waktu, dikasih space dan memang sendiri. harus dimaklumi.
Malah sebelum haid pun ada waktu kayak namanya PMS, pramenstruasi. Jadi sebelum mens pun sudah ada ciri-ciri itu gitu. Oh, ada ciri-ciri. Ada ciri-ciri yang tadi, moodnya akan jadi lebih sensitif, moodnya akan jadi, maksudnya akan jadi lebih gampang marah, gampang tersinggung misalnya gitu ya. Itu sebelum mens pun pasti sudah ada tanda-tanda itu sebenarnya. Karena hormonnya mulai dari situ berubah. Ada hubungannya nggak Bu, mens sama jerawat? Oh, berhubungan dong. Gimana? Berhubungan, maksudnya kalau misalnya mens itu tadi berhubungannya sama perubahan hormon ya. Hormon ya. Sedangkan kalau berhubungan dengan jerawatnya apa? Jadi pada saat dia siklus menstruasi itu ada yang namanya hormon yang lebih meningkatkan kelenjar minyak di daerah wajah. Oh. Gitu. Jadi pada saat meningkatkan kelenjar minyak di daerah wajah itu, jadi gampang untuk menarik bakteri untuk menempel di wajah, Pak. Gitu. Jadi akhirnya itu yang ngebuat kenapa sih pada saat mens itu kebanyakan yang tadi tiba-tiba ada jerawat ini. Nah, jadi sebenarnya lebih ke situ. Lebih ke meningkatkan tadi kelenjar minyaknya gitu. Lebih bad mood lagi tuh ya, ada tumbuh jerawat di wajah ya. Betul. Udah kecuali keondangan di. Iya, pasti secara ini normalnya gitu sih. Oh, jadi ada pengaruhnya dari ketersambungannya dari menstruasi ke jerawat. Terus ada lagi, apakah memang identik kalau mens itu sakit? Identiknya betul. Jadi memang maksudnya gini, identik sakit itu pasti ada yang namanya, karena itu prosesnya, Pak. Prosesnya itu untuk mengalami menstruasi itu kan harus ada kontraksi namanya. Jadi rahim itu berkontraksi. Ketika rahim berkontraksi, maka itu yang membuat sebenarnya sakit ya, yang dirasakan oleh para perempuan yang sedang menstruasi. Cuman, tingkatan sakit ini yang berbeda-beda. Ada yang tingkatan sakitnya memang normal, ada yang tingkatan sakitnya memang rendah, ada yang tingkatan sakitnya memang tinggi, terlalu berlebih. Gitu. Jadi faktor yang membedakannya apa nih? Kenapa ada yang normal, ada yang tinggi, ada yang rendah? Itu juga tergantung dari tadi, ada yang genetik juga, Pak. Ada yang memang tapi kebanyakan sih lebih ke genetik ya. Kalau untuk yang menstruasinya sebelum menikah, maksudnya tuh yang mengalami menstruasi sakit atau enggaknya itu sebelum menikah gitu. Nah, itu hubungannya biasanya sih karena genetik. Lebih sakit itu ya, sebelum menikah gitu. Ya, maksudnya sebelum menikah itu biasanya maksudnya kan belum berkeluarga. Berarti kan belum ada aktivitas lain gitu ya, hubungan belum hubungan seks lah gitu ya. Hubungan seks. Jadi kemungkinan besarnya sakitnya lebih tinggi. Ya, itu ada beberapa faktor yang memang lebih seringnya ke situ. Penggunaan pembalut ngaruh nggak? Ke apanya? Ke sakit itu? Enggak ngaruh ya? Enggak ngaruh. Penggunaan pembalut. Katanya sih kalau pakai pembalut ini agak kurang sakit, jadi nggak ngaruh sebetulnya? Enggak ngaruh. Karena sakit itu kan hubungannya tadi berhubungan dengan aktivitas kontraksinya rahim. Nah, kontraksi rahim itu hubungannya sama hormon juga ya, intinya sih di dalam tubuh ya gitu. Jadi ada ketika berkontraksi ada hormon itu yang ngebuat sakit gitu. Nah, gitu, Pak. Iya, kadang-kadang kenapa ya tiap orang yang mens itu kok ada sakit gitu, kayak meringis-ringis gitu, bahkan ada yang sampai apalagi kalau mereka yang punya mah ya. Punya mah, itu juga menjadi tambahan biasanya. Tambahan sakit. Iya. Jadi kayak penyebab setelah sakit mens, kemudian dia lebih kepancing lagi sakit mahnya misalnya gitu ya, jadi double. Ada yang kayak gitu sih. Ini terakhir, kalau apa sih atau makanan atau sebaiknya apa sih yang paling utama atau paling dianjurkan dilakukan oleh gadis kayak gini-gini nih, yang belum nikah, yang ketika sedang mens, makanan apa sih yang paling dianjurkan? Pada saat sedang mens ya. Kalau pada saat sedang mens, seblak masih boleh? Enggak. Sebenarnya pada intinya kalau makanan itu intinya sih seimbang ya, Pak. Jadi seimbang itu malah memang lebih bagus untuk tidak
berlebihan dalam karbonya sebenarnya, karbohidratnya. Oh, nasinya jangan berlebihan ya. Betul. Kan terkadang lebih banyaknya itu kita sebenarnya mengkonsumsi karbo sebenarnya. Bukan dari nasinya yang lebih banyak, tapi kan karbonya, dari tepung-tepungannya kan. Iya, kan kebanyakan karbo yang dimakan oleh anak-anaknya seumuran misalnya remaja ya, beranjak ke dewasa. Sekarang ini remaja-remaja ini lebih masalahnya adalah ke pola makan yang tidak seimbang sebenarnya. Pola makan yang tidak seimbang itu, jadi lebih maksimalnya di karbonya. Sedangkan yang lebih bagus itu lebih ke protein gitu ya, ke mineral. Mineral ada di mana? Di sayuran, di buah gitu. Jadi bagus banyak makan sayur sama buah ya, kalau sedang mens gitu ya. Sayur, buah, nah sama ya lebih ke cairan lah ya. Jadi asupan cairan juga itu berpengaruh. Ini mau lagi mens teh mie, seblak. Iya, nah itu juga berpengaruh gitu. Kalau Selasa cukup seblak ceker, Rabu seblak kuah gitu kan gitu ya. Iya. Jadi ngaruh ya, makan pedas-pedas juga ngaruh ya. Ngaruh. Itu mempengaruhi mood juga sebenarnya. Oh, gitu. Alhamdulillah alamin. Hari ini saya sengaja temanya begini karena memang ini yang seringkali dikeluhkan oleh kelima karyawan saya. Mereka ini belum nikah, jadi wajar tuh ya kalau mennya agak sakit itu kan memang belum nikah ya. Ya itu juga salah satu bisa. Salah satunya ya. Karena itu ya. Maka mengatasinya gimana sih? Mengatasinya itu banyak cara. Lebih ke kalau untuk menghilangkan rasa sakit gak bisa Pak, tapi hanya mengurangi. Ya, jadi memang kalau misalnya untuk mengatasi itu maksudnya menghilangkan gitu ya, nggak bisa karena tadi ada hormon itu, gitu. Jadi di dalamnya pasti akan ada rasa sakitnya gitu. Kalau mengurangi bisa obat gitu ya, ada obat yang diminum untuk menghilangkan rasa sakit atau enggak. Biasanya sih saya saranin kalau untuk yang alaminya lebih ke kompres anget, kompres dingin gitu ya, itu lebih spesifiknya gitu. Oh gitu, kasihan ya perempuan ya. Betul. Sudah menderita dari awal ya. Lebih banyak makanya perempuan lebih dihususi. Makanya kasihan sama ke perempuan teh Gitu. Pit, makasih ya Bu Bidan ya. Mudah-mudahan Bu Bidan sehat terus gitu ya. Amin. Dan tetap sukses kliniknya. Dan mudah-mudahan pasiennya juga semua lancar yang diurusnya lah. Amin. Bosan nggak sih? Diundang terus ke sini teh? Enggak lah. Enggak bosan ya? Enggak, alhamdulillah. Aduh kalau bosan kemana lagi gitu. Mencari bidan yang bager juga gitu kan hese. Terima kasih sahabat UMP semuanya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua dan pasti insya Allah ada manfaat. Mudah-mudahan kita semua semakin sehat dan semakin bisa menjaga diri tentunya. Saya Antang Kurniawan mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.